Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi bersama saya Panji Aseptian Pradana di mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10. Kemarin di video sebelumnya kita udah banyak bicara soal memperkenalkan diri sendiri atau talking about self yang akan banyak dibahas di chapter 1. Sedikit informasi bahwa dari kelas 1 SMP, kelas 1 SMA ataupun nanti di awal-awal kuliah, pembahasan tentang cara memperkenalkan diri akan selalu menjadi materi bagi kalian. Karena apa? Karena di tiap negara, tiap daerah akan selalu punya kulturnya sendiri dalam cara memperkenalkan dirinya sendiri. Meskipun pada akhirnya akan selalu menjadi dua hal, formal dan informal. Permasalahannya, situasi informal itu seperti apa aja sih? Aku akan kasih contoh. Situasi informal sebenarnya banyak kita lalui sehari-hari, seperti halnya kita ngobrol bersama teman-teman kita di tongkrongan. Hari ini kita mau main bola nggak? Kita jadi nggak sih main bola? Teman kalian akan membalas, nggak tahu nih, gimana nanti deh. Nah, interaksi interpersonal seperti itu sebenarnya adalah merupakan situasi informal. Sementara situasi formal, banyak hal sebenarnya nggak perlu dikaitin, tapi kurang lebih selalu bersifat administratif, menulis surat untuk sekolah, untuk satu instansi, atau memperkenalkan diri kepada pembimbing studi. Misalnya nanti kalian di kelas 3 atau di kelas 2 pergi PKL. Ketika kalian pergi PKL, kalian akan berhadapan dengan satu orang yang menjadi representasi dari tempat yang akan kalian magang. Nah, situasi-situasi itulah yang sebenarnya lebih sering menjadi situasi formal gitu. Ada etikanya, ada tata keramanya tersendiri. Pun begitu juga di bahasa Inggris. Itu kenapa pembahasan kita akan menjadi dua hal, informal dan non formal. Kita tinggal masuk ke buku bahasa Inggris elektronik untuk kelas 10 yang udah saya cantumkan linknya kemarin di website. Chapter 1, Talking About Self. Langsung maju kita scroll aja di halaman 4, page 13 untuk aplikasi. Kalau kalian pakai aplikasi dari HP ya, karena ini e-book kan. Kita lihat contoh pertama, text 1, an email from Hannah. Sebuah email dari Hannah. Yuk kita baca ya. Perhatikan baik-baik. Hello Alia, let me introduce myself. My name is Hannah. I know your name from my friend Caroline. She told me that you sent her an email telling her that you would like to have more pen pal from the US. I'd really like to be your e-pal. You sound really cool. Nah, ini adalah salah satu bentuk email yang ditulis dari seorang Alia kepada seorang Hannah. Tujuannya untuk punya banyak lagi teman-teman elektronik, bukan teman elektronik, teman-teman email, teman-teman penpal. Penpal itu kan istilah lama ya. Penpal itu sahabat pena. Mungkin di zaman saya dulu, saya juga sering pernah tuh sekali dua kali ngirim email ke seorang teman yang saya kenal sekali di acara lomba bahasa Inggris dulu, namanya Tia. Kita sering bertukar email lewat pos gitu kan, suka sengaja cari kertas-kertas yang wangi gitu kan. Mungkin zamannya kita lagi lebay-lebaynya gitu kan. Nah, penpal ini berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi ternyata. Kalau dulu kita disebutnya penpal, sahabat pena, sekarang ada e-pal, artinya teman elektronik atau apa ini? E-pal itu teman email ya, teman sahabat pena tapi versi online, kurang lebih seperti itulah. Nah, di email ini kan kita udah lihat kan, si Alia ini memperkenalkan dirinya sendiri gitu kan. Sorry, kebalik. Si Hannah ini memperkenalkan dirinya sendiri kepada Lia. Halo Alia, nama saya Hannah. Saya dengar dari teman saya Caroline,
kamu katanya butuh teman, butuh banyak teman, butuh banyak sahabat pena. Nah, si Hana ini memperkenalkan dirinya sendiri kepada Alia lewat email. Nah, sebenarnya konteksnya kurang lebih seperti itu. Ini dalam konteks email gitu kan. Kenapa jadi panjang? Ada banyak hal ya, kadang-kadang kalau kita misalnya ngobrolin lewat teks, kadang-kadang kita bingung mau ngenalin diri kita sendiri. Misalnya, bahkan untuk keukuran saya misalnya pengen berkenalan dengan seseorang ya. Kalau misalnya kenal udah, ketemu udah gitu kan, kita tukeran nomor WA. Cuman kalau misalnya udah tukeran nomor WA, kadang kita suka bingung nih, ini ngobrol apa gitu ya yang enak ya. Sementara waktu kita tadi ketemuan kita lupa, kita nggak bahas apa saja sih yang kamu suka dibahas, apa saja sih yang nggak boleh dibahas gitu. Itu kan etika yang membentuk kita menjadi suatu manusia yang lebih baik dan menghargai sesama gitu kan. Itu kenapa kadang-kadang contoh di email di dalam buku-buku ini suka panjang tuh sebenarnya karena itu memudahkan kita untuk mensistematiskan pemikiran kita. Jadi ketika kita ngenalin ke diri kita ke diri orang lain, kita sebenarnya akan bahas apa aja, kurang lebih seperti itu. Yuk kita lanjut. I guess I better tell you something about myself first. Nah, si Hana ini merasa kayaknya lebih baik kalau kita mengenalkan diri kita sendiri lebih dahulu gitu kan. I am 16, saya 16 tahun. I attend Thomas Edison High School here in Minneapolis. Saya bersekolah di Thomas Edison High School itu di level SMA ya, senior high school. Here in Minneapolis, di Minneapolis berarti Minnesota, USA, Minnesota, USA di Amerika. I have 2 brothers and 2 half sister. Aku punya 2 saudara laki-laki dan 2 saudara half sister, nanti kita cek ya. 2 saudara perempuan, and I am a middle child. Dan saya adalah anak-anak tengah, berarti ada anak 5. Si Hana ini sepertinya jadi nomor 3 ya. Pangais bungsu apa kalau kata orang Sunda tuh. Yuk kita lanjut. My father died a few years ago, so my brother runs the house and so my mother runs the house and the family business. My father was a barista. Jadi si ayahnya teh adalah seorang barista tadinya ketika ayahnya meninggal. Jadi si ibunya yang mengambil peran ayahnya untuk menjalankan bisnis coffee shop sepertinya. I have a lot of hobbies. I like music, mostly classical music and folk music. Aku punya banyak hobi. Aku suka musik, kebanyakan musik klasik dan folk music. Folk music itu seperti apa sih? Aku juga kurang tahu ya. Cuman setahu aku yang masuk kategori folk music itu ada di Indonesia itu apa ya? Rabbit gitu. Hey moon, hey man, upon the hill up here. Nah kalau kalian pernah dengar itu bisa masuk ke kategori folk kali ya. Pesta, kita nanti silakan Google sendiri. Saya punya sedikit sekali referensi musik saya. Saya cuma suka seperti kalau musik di zaman saya itu ada Peter Pan, Slang, GNR, Guns N' Roses. Itu juga ya kelihatan dari umur ya. Oke lanjut, kita fokus ke sini lagi. But I don't play an instrument. Tapi dia nggak bisa main instrumen. Dimensi instrumen ini luas ya. Bisa jadi dia nggak bisa main gitar, dia nggak bisa main piano atau apa gitu kan. I like sports. Dia bilang dia suka olahraga, especially tennis and basketball. Terutama tenis dan basketball. Dan main basket. At school I am in the basketball team and I spend my extracurricular time playing basketball. Dia berarti si Hana ini adalah seorang bagian dari tim basketball di sekolahnya, tim basket di sekolahnya, dan dia kebanyakan menghabiskan waktu ekstrakurikulernya bermain basket. I am into animals very much.
dia sangat tertarik sama hewan. Maksudnya animal lover banget sih ya. Meskipun kita jarang tahu banyak bahasa Inggris, tapi zaman sekarang kita pasti udah tahu animal lovers itu seperti apa. Jadi salah satu cara untuk ngasih tahu ke orang kalau kita animal lovers bisa pakai contoh ini ya. I am into animals gitu kan. Saya tertarik banget sama hewan gitu. My sister and I have 3 dogs. Adik perempuan saya dan saya punya 3 anjing. They need a lot of attention, as you can imagine. Mereka butuh banyak perhatian seperti yang kau bisa bayangkan. Seperti aku tadi bilang di awal gitu ya. Atau kita bisa ngutip peribahasanya orang Arab. Likuli makomin makonun, likuli makomin makolun, likuli makolun makomin. Jadi tiap tempat ada bahasanya, tiap bahasa ada tempatnya. Bicara soal kultur, tradisi, berarti ya ini adalah salah satu email yang menunjukkan bahwa ini adalah tradisi di Amerika, budaya di Amerika gitu kan. Jadi nggak aneh mereka punya 3 anjing gitu kan. Dan di kita pun juga sebenarnya untuk kawan-kawan kita banyak juga yang non muslim atau yang muslim juga memelihara, kebanyakan non muslim memelihara anjing gitu kan. Oke, fokus. My favorite subjects at school are art and geography. Dia bilang favorit mata-mata pelajaran favoritnya adalah seni dan geografi. I think I'd like to become a park ranger when I graduate. Perhaps work for the National Park Service. Dia berkepikiran untuk menjadi seorang penjaga hutan. Park ranger itu penjaga hutan ya. Itu salah satu profesi yang ada di negara lain. Kalau di kita sebenarnya orang-orang perhutani ya. Cuman kultur kerjanya berbeda sama sekali gitu. Tapi anggaplah orang perhutani gitu kan, dia bercita-cita menjadi seorang pelindung hutan gitu, penjaga hutan. Perhaps works for the National Park Service. Dia berharap bisa bekerja di konservasi perlindungan hutan atau taman besar ya, seperti cagar alam gitu. Itu bisa jadi contoh. I don't like reading, but I love drawing and painting. Dia nggak terlalu suka membaca, tapi dia sangat suka menggambar dan melukis. How about you? Please drop me a line, Alia. Can't wait to hear from you. Bagaimana denganmu, Alia? Tolong kasih tahu aku. Aku nggak sabar untuk mendengar ceritamu. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini aja kita udah belajar banyak hal soal Hannah ya. Dia adalah seorang perempuan berusia 16 tahun, sekolah di SMA Thomas Edison di Minneapolis, Minnesota, USA, Amerika. Dia punya 2 saudara laki-laki, punya 2 saudara perempuan, punya 3 anjing, hobi bermain musik. Dia punya banyak hobi. Dia senang musik, kebanyakan musik klasik dan folk music. Dia juga seorang pemain basketball di tim sekolahnya. Dan apalagi, dia punya cita-cita menjadi seorang pelindung hutan. Kurang lebih sebenarnya seperti itu di awal, bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Oke, di 1 menit terakhir ini saya akan mencoba memperkenalkan diri saya. Yuk, perkenalkan, nama saya Panji Septian Pradana. Saya adalah seorang pengajar bahasa Inggris di SMK Bakti Karya. Saya bukan guru tetap, saya adalah seorang volunteer dan saya bercita-cita menjadi seorang pengacara hukum yang bisa membantu banyak orang. Hobi saya adalah berdiskusi, membaca buku, berenang, menikmati alam, foto-foto, video, dan banyak lainnya. Untuk saat ini, saya tinggal di daerah Cikubang, Parigi. Suatu saat nanti, saya berharap bisa tinggal di sini juga, punya rumah dan punya tempat di sini. Kurang lebih seperti itu cara kita memperkenalkan diri. Apalagi kalau misalnya kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain ya. Jadi ada step by stepnya, ada hal-hal yang sepatutnya bisa kita sortir dulu, bisa kita pilih dulu apa saja yang akan kita perkenalkan kepada orang lain. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan kontak saya di WA atau silakan
chat di grup chat di atau komen di YouTube channel di SMK Bakti Karya. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut ke part 2.